Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dimni Channel ya. Kali ini Pak akan bahas materi turunan fungsi aljabar matematika wajib SMA kelas 11. Nah, Pak mendapatkan kiriman pertanyaan ya yang satu paket ini ya dari nomor 5 sampai nomor 8. Oke ya, materi tentang turunan fungsi aljabar ya. Oke, silakan siswa SMA kelas 11, silakan dicoba dulu ya. Nanti cocokkan jawabannya dengan jawaban Pak. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Pak. Pastinya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Oke, dari pertama adalah nomornya apa nih? Ini kurang agak kecil ya, tapi kita bahas dari nomor satu ya. Oke, langsung kita bahas dari nomor 5. Jika fx sama dengan 2x min 1 dikuadratkan, kemudian dikali dengan x tambah 2 ya, maka turunan pertamanya adalah f aksen x adalah oke ya. Kita langsung kita tulis ulang ya supaya ini kelihatan ya. Ini kita tulis ulang soalnya apa nih? Di sini soalnya katanya apa? Fx ya. Fx warna biru deh. Di sini adalah fungsinya fx ini ya. Bentar, sedikit begini. Oke ya. Ini fx-nya 2x. Oke. Berapa jadi efeknya? Efek ya. Efeknya sama dengan katanya berapa nih? 2x dikurangi 1 nih agak kurang nyata ya. Makanya tulis ulang 4 ya. Dikuadratkan kemudian x ditambah 2. Kita gunakan rumus UPI ya. Jadi kalau bisa kita gunakan rumus ini ya. Kalau misalkan fx ya. Ada fx sama dengan u dikali v ya misalkan ya. Ini u itu apa namanya? Aljabar kompleks ya misalkan ya. U misalkan ini jadi U nantinya. Ini akan menjadi U nih. Jadi ini U, kemudian ini V ya. Maka turunannya adalah F aksen X-nya adalah U aksen V ya, kemudian diturunkan, U-nya diturunkan dikali dengan V, ini tidak diturunkan, kemudian ditambah dengan gantian. Sekarang V aksen kali U ya. Oke, jadi U aksen V ditambah V aksen U ya, bergantian. Oke, kita bisa gunakan rumus ini ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Oke, turunan kompleks ini ya. Oke, kita langsung kita kerjakan ya. Kalau seandainya di situ apa katanya? U-nya itu apa? U-nya adalah oke, di sini ya, U-nya ya. U-nya dalam kurung 2x min 1 dikuadratkan. Maka U aksennya adalah 2-nya pindah ke sini ke depan ya. 2-nya pindah ke sini. Oke, menjadi berarti 2 dalam kurung 2x min 1, kemudian pangkatnya kita kurangi jadi 1 ya, pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak usah tulis ya. Kemudian dikali dengan dalam kurung ini kita turunkan. Berapa? 2x min 1 turunnya berapa? 2 ya. Oke, 2. Jadi turunan kompleks nih ya. Turunkan ini sebagai variabel ya, kemudian kita turunkan, kemudian dalamnya kita turunkan lagi. Maka U aksennya adalah berapa? U aksennya turunan dari yang pertama U-nya ya. 2 kali 2, 4 ya. 4 dalam kurung 2x min 1. Pangkatnya nggak usah tulis ya. Oke, nanti kita gunakan ini. Kemudian V-nya, mana V-nya? Kemudian V-nya, atau kita garis dulu ya. Kita garis biar muat ya. Oke, kita buat garisnya supaya nanti biar rapi dan muat ya. Kalau rapi kan mudah dipahami kan. Sekarang V-nya, berapa V-nya? V-nya itu adalah, oke, V ya. V-nya adalah X plus 2 ya. Yang ini ya, V ya. Maka V aksennya adalah turunan dari ini adalah turunan dari X1 ya, berarti ya. Oke, turun dari 2 kan nggak ada ya, 0 ya. Oke, bisa kita gunakan. Gunakan rumus ini ya. Kita bisa gunakan rumus ini, berarti F aksennya adalah, maka bisa gunakan rumus ini, turunannya ya. Sini ya berarti ya. Maka F aksen X-nya adalah U aksen V ya, ditambah V aksen U.
Maka sama dengan berapa? U-nya berapa? U aksennya ini ya, kita ambil ya. Kita ambil yang ini. Oke, berarti berapa? 4 dalam kurung 2X min 1 kita kali dengan V. V-nya mana? V-nya 1 ya. V-nya enggak ya? V-nya ini yang ambil. Nah, dalam kurung dikali dengan X ditambah 2. Oke, X ditambah 2. Kemudian dikali dengan V aksen. V aksennya berapa? Ditambah dengan V aksennya 1. Ya, ini V aksennya. V aksennya 1. Kemudian dikali dengan U. U-nya biasa ya. Ini ya 2X min 1 kuadrat. 2X min 1 kita kuadratkan. Oke, udah ya. Berarti kita tinggal selesaikan ya. Maka kita selesaikan berarti berapa nih? Kita kali juga nggak apa-apa ya. Atau jangan dibiarin ya. Biarkan ininya 4 dalam kurung 2X min 1. Kemudian X plus 2. Ini kalau kita kuadratkan 1 biarkan ya. Kemudian kita kuadratkan 2X min 1, 2X min 1. Nah, di sini ada yang sama nih ya. Sama-sama 2X min 1 ya. Kita keluarkan ya. 2X min 1, ini 2X min 1. Bagaimana kalau kita keluarkan? Supaya menjadi lebih mudah ya. Berarti tinggal dalam kurung 2X min 1 kita keluarkan ya. Maka di dalamnya tinggal apa? 4 dalam kurung ini ya. X ditambah 2 ditambah dengan sisanya. 2X min 1. Oke, gitu ya. Bisa ya. Jadi kalau kita kali, balik lagi semula ya. Oke, berarti kita selesaikan berapa jadi sama dengan? Sama dengan ini 2X min 1, kemudian ini pelangi. 4 kali X, 4X, 4 kali 2, 8 ya. Jadi hasilnya berapa sisanya jadinya? Jadinya dalam kurung, berarti 8 lagi 4 ya. Maaf. 4 kali X, 4X ditambah 4 kali 2, 8. Kemudian ditambah, kurungnya dibuka ya. 2X min 1. Oke, berarti hasilnya berapa hasilnya? Berarti sama dengan berarti 2X min 1. Ini berapa jadinya? 4X tambah 2X. Bisa ya? 4X ditambah 2X, 6X ya. Jadinya berapa? 6X, kemudian 8 dikurangi 1, 7 ya. Ditambah dengan 7. Ada ya? 2X min 1 dalam kurung 6X plus 7. Oke, ada ya. Yang mana? Yang D ya. Oke. Oke, demikian penjelasan 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 6 ya. Diketahui fx ya, fungsi fx sama dengan berapa nih? 3x min 1 dibagi x plus 3. Di mana x tidak sama dengan 3 ya. Tidak sama dengan min 3 nih harusnya ya. Tidak sama dengan min 3 supaya nggak nol. Turunan pertama dari fx adalah f aksen x. Maka kita tentukan ya berapa turunan dari ini ya. Nah, kalau ada soal seperti ini kita tulis dulu ya. Kita tulis ulang dulu ini fungsi fx-nya ya. Kita ambil yang ini ya, ini kan hanya penjelasan ya bahwa x-nya tidak sama dengan min 3. Oke, kita tulis ya, apa nih? Fx-nya sama dengan fx sama dengan 3x min 1 per x plus 3 ya. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Jadi kalau ada apa? Misalkan ada fx ya. Jadi kalau ada sini deh. Kalau ada fx sama dengan misalkan u ya, dibagi V ya. Nah, ini U-nya nih. Ini kita misalkan dengan U ya. 3X min 1 itu U, kemudian yang bawahnya kita anggap V misalkan. Maka turunannya adalah efeknya adalah F aksen X-nya adalah U aksen V, mirip-mirip ya. Tapi dikurang dengan V aksen U bergantian U aksen ini V. Kemudian V aksen, kemudian U. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini ya. Kalian bisa gunakan rumus ini untuk menentukan kalau ada pembagian seperti ini ya. Pembagian turunan kompleks ya. Oke, coba ya sekarang ya. Kita selesaikan dulu. Berarti kita cari dulu berapa nih? Berarti U turunannya dulu ya, biar gampang. U-nya U-nya kayak V ya. U-nya apa? U-nya adalah 3X min 1. Maka V-nya U aksen ya, maaf. U aksen turunan dari 3X min 1 adalah 3 ya. Oke, 3. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian V-nya.
V-nya adalah X plus 3. Ini ya, yang ini ya. Kemudian maka turunan ya, V aksennya adalah turunan dari X plus 3 ini angka 1 ya, berarti 1 ya. Nah, turunan dari X plus 3 itu 1. Karena 3, 0, ini angkanya 1 koefisiennya ya. 1 kali 1, 1 ya. Kemudian X0 pangkat 1 dikurangi 1, 0 ya, udah. Harus ngerti ya. Lihat lagi di apa namanya? Part 1 ya, tentang materi tentang turunan fungsi aljabar ya. Oke, kita garis deh supaya lebih ini ya, lebih rapi ya dan mudah dipahami. Kita sedikit sini ya. Kita garis. Oke, kita gunakan ini semua nih. Oke, kita gunakan rumus yang sudah diberikan ya, Pak, rumus tadi. Maka ini menjadi P aksennya adalah ini ya. Oke, maka P aksennya adalah F aksen X-nya adalah U aksen P dikurangi P aksen U, kemudian dibagi dengan P kuadrat. Oke, kita masukkan ya. U aksennya mana? U aksennya ini. U aksennya 3 ya. Berarti 3 dalam kurung kali V. V-nya mana? Ini. V-nya adalah yang ini ya. V-nya ini X plus 3. X plus 3. Kemudian kita kurangi dengan V aksen. V aksennya 1 ya. V aksennya 1 ya. Kemudian dikali dengan U. U-nya adalah 3X min 1. Oke. Kita bagi dengan V kuadrat. V-nya X plus 3. Maka X plus 3 dikuadratkan. Oke ya. Oke, kita pindah ke sini ya. Kita garis lagi supaya rapi. Ya, supaya paham juga ya. Oke, maaf. Geser. Nah ya. Kita lanjut lagi. Berarti kita pelangi ya. Tinggal kita pelangi nih 3 kali X, kemudian 3 kali 3. 1 kali 3X ya, min 1 kali min 1 ya. Oke, maka hasilnya ada berapa? Jadi sama dengan 3 kali X, 3X. 3X ditambah 3 kali 3, 9. Kemudian 1 kali 3X, min 3X. Min 3X, kemudian min 1 kali min 1 plus 1. Kemudian bawahnya sama ya. Bawahnya adalah X plus 3 dikuadratkan. Oke, berarti kita habis nih, ada yang habis ya. 3X dikurangi 3X habis. 9 ditambah 1, 10 ya. Oke, berarti sama dengan 10 dibagi berapa? X plus 3 dikuadratkan. Oke, sudah ya. Nah, ada ya jawabannya. Oke, jawabannya ada 10 plus X plus 3 dikuadratkan. Oke. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 7 ya. Oke, di sini ada katanya apanya nih? Turunan pertama dari fx ya, fx-nya itu adalah berapa nih? 3x kuadrat dibagi dengan 2x plus 1 adalah f aksen x. Berapa nilai turunannya f aksen x-nya ya? Oke, berarti kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Oke, berarti apa efeknya? Fx-nya sama dengan katanya 3x kuadrat ya, pembagian ya. Bagian pada turunan 2x ditambah 1. Oke, berarti ini artinya ini kita U ya, kita misalkan U, kemudian ini kita misalkan V. Oke, kita bahas ya, berarti ya langsung berarti U-nya. U-nya adalah 3x kuadrat, maka turunannya adalah U aksennya adalah 3 kali 2 ya, 2 kali 3, 6 ya. 6x ya turunannya ya. Oke, 2 kali 3, 6, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Bisa tulis ya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian V-nya. V-nya adalah 2x plus 1. Oke, turunannya adalah apa? V aksennya adalah 2x plus 1. Turunan ada 2 ya. Oke, kita gunakan ini ya. Oke, kita garis dulu. Ini dia ya. Oke, biar muat. Oke, maka turunannya apa? Turunan dari itu adalah berapa turunannya? Turunannya ini ya. Oke, itu F aksennya. Maka F aksennya adalah U aksen P ya, kalau pembagian kita kurang. Kita kurangi dengan P aksen U gantian. Ini U yang diturunkan, ini yang P diturunkan ya. Kemudian dibagi dengan P kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya.
Berapa jadi U aksennya? U aksennya adalah 6X ya. Yang ini ya, 6X. Oke, berarti 6X dikali dengan V-nya itu adalah 2X plus 1. Kemudian dikurangi dengan V aksennya 2. 2 dikali dengan U-nya. U-nya adalah 3X kuadrat. Kemudian dibagi dengan berapa nih? V-nya 2X plus 1 dikuadratkan. Oke, tinggal pelangi ya. 6X kuadrat kali 2X, kemudian 6X kali 1, min 2X kali 3X kuadrat. Oke, maka hasilnya berapa? Semua kan? Sini ya, biar takut nggak muat ya. Sama dengan berarti 6X kali 2X berarti 12X kuadrat. 12X kuadrat ditambah 6X kali 1, 6X. Ditambah 6X, kemudian dikurangi min 2 kali 3X ya, 6X kuadrat ya. 6X kuadrat. Kemudian dibagi dengan berapa? 2X ditambah 1 dikuadratkan. Oke, maka hasilnya berapa nih? 12X kuadrat dikurangi min 6X kuadrat. Berarti 6 ya? Berarti 6X kuadrat ditambah 6X. Oke, dibagi dengan ini 2X plus 1 dikuadratkan. Ada nggak 6X kuadrat? Oh, mungkin ada bentuknya ya. Karena ada sama-sama ada 6X, kita keluarkan 6X-nya ya. Ini 6X, ini 6X, kita keluarkan ya. Berarti kalau begitu hasilnya berapa jadinya? Sama dengan sini ya. Berarti 6X kita keluarkan, dalam kurung berarti tinggal X ya, biar kuadrat, kemudian ditambah dengan 1. Bawahnya tetap ya. Masih bisa nggak nih? Oke, bawahnya tetap 2X ya. Oh, udah nggak muat ya. Kita pindah ke sini ya. Berarti kita hapus dulu ya bawahnya. Berarti sama dengan kita pindah ke sini nih, biar keren ya. Oke, pindah ke sini. Nah ya, sini ya. Kita keluarkan jadinya berapa tadi? 6X kita keluarkan, maka sisanya tinggal supaya 6X kuadrat, maka tinggal X-nya. Kalau kita X kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan 1 ya, supaya jadi 6X. Kemudian dibagi dengan bawahnya berapa? 2X plus 1 dikuadratkan. Oke, maka ini ya. Sesuai dengan opsi jawaban ya, mana? 6X plus 1 ini ya, tambah 2X plus 1 kuadrat. Oke, jadi jawaban adalah yang D. Agak panjang sedikit ya. Oke, silakan dipahami dulu. Oke, soal yang terakhir ya. Turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Dibagi dengan x min 5 adalah f aksen x. Jadi kita mencari turunan ya. Turunan dari ini ya. Dari fungsi ini nih ya. Oke, kita tulis ulang deh ya. Kita tulis ulang. Oke, di sini ya. Fx sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2, kemudian dibagi dengan x min 5 ya. Oke, lebih mudah adalah menggunakan rumus UV ya. Ini U-nya, kemudian yang bawah V-nya ya. Kita bahas ya, berarti kita cari ya. Berarti U-nya itu adalah 3x kuadrat plus 2. Maka turunannya adalah U aksennya adalah berapa? 2 kali 3, 6 ya. 6x, 2-nya nggak perlu ya. Turunan dari 2, konstanta 0 ya. Oke, kemudian apanya? Kemudian kedua V-nya. V-nya adalah x min 5. Maka turunannya adalah V aksennya adalah 1 ya. Ini aja ya, minimanya konstanta 0. Oke, kita gunakan. Oke, berarti kita garis dulu ininya supaya muat ya. Oke, kita buat sini ya. Oke, maaf. Oke, kita tulis dulu ya. Apa turunannya adalah apa? Rumusnya f aksennya, maka f aksen x-nya adalah kalau u per p ya. U per p berarti adalah u aksen p dikurangi v aksen u, kemudian dibagi dengan v kuadrat. Ini kita gunakan rumus ini ya. Oke, berarti sama dengan berapa jadinya? Sama dengan u aksen berapa? U aksennya 6x ya. Kemudian dikali dengan v. V-nya adalah x min 5. Dikurangi dengan v aksennya 1 ya. Oke, kemudian u-nya itu 3x kuadrat ditambah 2. Oke. Kemudian dibagi dengan v aksennya, berarti x min 5 dikuadratkan.
Oke, berarti kita pelangi 6X kali X, kemudian 6X dikali dengan min 5. Min 1 kali 3X, min 1 kali 2 ya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya sama dengan sini ya, biar muat ya. Berarti 6X kali X, berarti 6X kuadrat, 6X kali min 5, min 30X, kemudian min 1 kali 3X, min 3X kuadrat, min 1 kali 2, min 2. Oke, dibagi dengan X dikurangi 5 dikuadratkan. Oke, ada yang masih bisa selesaikan? Bisa ya? Masih bisa ya ini ya. 6X kuadrat dikurangi dengan min 3X kuadrat masih bisa ya. Jadi sama dengan masih bisa. Sama dengan berapa jadinya? 6X kuadrat kurangi 3X berarti 3X kuadrat. 3X kuadrat min 30X, kemudian min 2, kemudian dibagi dengan X min 5 dikuadratkan. Oke, min 5-nya kurang cakep ya. Kita rapikan ya, biar enak, biar mengerti juga ya. Oke, jadi min 5, kemudian kita kuadratkan. Ada nggak? 3X kuadrat min 30X min 2 ini ya? Berarti ada ya, berarti ya. A ya. Oke, ada ya. Oke, demikian penjelasan Pak yang mudah-mudahan yang bertanya jadi paham ya dan siap menghadapi ulangan ya, ulangan bab turunan fungsi aljabar ya. Oke, sukses untuk kalian ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kirim komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Kemudian jika video ini bermanfaat menurut kalian silahkan like dan subscribe. Dan oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.